Shalom saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan. Pernah gak sih kalian tuh ketemu orang yang hafal ayat Alkitab, tapi dia tuh orangnya nyebelin banget? Atau guru agama Kristen nih, yang khotbahnya ngajarin tentang kasih itu lembut, kasih itu murah hati, tapi sekalinya dia marah udah meledak-ledak kayak petasan waktu tahun baru. Saya juga pernah, dan yang lebih jujur lagi, saya kadang menjadi orang yang seperti itu. Perkenalkan, nama saya Giza Gustialisanti, mahasiswa STT Ekumene Jakarta, program studi pendidikan agama Kristen. Waktu saya memulai belajar jadi guru agama Kristen dengan berkuliah di sini, saya pikir tugas saya adalah bikin murid hafal tentang ayat Alkitab atau memberikan pengetahuan kepada murid mengenai Alkitab dan ajaran nilai-nilai Kristiani. Saya lupa bahwa tugas sejati kita bukan membuat murid untuk menghafal ayat Alkitab dan memberi pengetahuan tentang Alkitab, tapi membentuk karakter murid tersebut adalah tugas sejati kita. Di sini saya akan memberi pemahaman bahwa Alkitab itu tidak hanya diajarkan, tetapi benar-benar dihidupi. Poin pertama, karakter adalah buah, bukan bonus. Yesus tidak pernah berkata bahwa kamu akan dikenal sebagai muridku karena ayat hafalan. Tetapi Yesus berkata, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Nah, dalam konteks pendidikan ini, buah adalah karakter. Kalau kita ngajarin tentang kasih, tetapi kita sendiri kasar, terus kalau kita mengajar mengenai kejujuran, tapi kita curang soal kehadiran dan tugas kita sebagai guru, murid mungkin gak akan bilang apa-apa ya, tapi mereka itu melihat, mereka tahu, dan pada akhirnya mereka akan meniru apa yang kita lakukan. Yang kedua, Alkitab harus dihubungkan. Ini berarti bahwa Alkitab itu bukan benda suci saja yang hanya dibaca di atas mimbar atau lagi khotbah. Kita harus menghubungkannya dengan realita kehidupan murid kita nantinya. Contoh, kita ambil cerita mengenai Daniel di Gua Singa. Kita jangan hanya berhenti di Daniel itu berani karena dia percaya sama Tuhan. Tanyakan kepada mereka, apa sih artinya berani pada zaman sekarang, pada masa sekarang ini bagi mereka? Apa artinya berani di zaman sekarang? Ketika kamu beda pendapat nih sama teman kamu, atau kamu lebih memilih kejujuran di tengah tekanan yang menimpa kamu, baru dari situ karakter mulai bertumbuh dan terlihat. Yang ketiga, karakter tidak dibentuk sekali ceramah. Karakter itu bukan hasil sekali ibadah, sekali pembelajaran doang, tapi ia dibentuk lewat proses, yang dimana proses itu adanya konsistensi, adanya keteladanan, dan relasi. Dan teman-teman, kita bukan hanya guru, kita ini adalah role model, kita ini prototipe. Kadang murid lebih terinspirasi oleh sikap kita pada saat mereka gagal daripada materi semua teori yang kita ajarkan waktu mereka berhasil. Jadi teman-teman, tugas kita bukan hanya sekedar menjadi guru agama Kristen yang hanya menyampaikan isi firman Tuhan atau memberikan pengetahuan mengenai nilai-nilai Kristiani, tapi tugas kita adalah menjadi jalan
agar firman itu hidup. Firman itu kelihatan dan terasa. Bayangkan kalau semua guru agama Kristen mengajar dengan karakter Yesus. Bayangkan murid-murid kita tumbuh jadi orang-orang yang bukan sekedar cuman pinter secara knowledge-nya, tapi punya integritas, kasih, dan keberanian. Wah, luar biasa sekali. Karena dunia itu nggak butuh banyak orang yang hafal ayat Alkitab. Dunia lebih butuh banyak orang yang benar-benar menghidupi firman Allah. Dan semuanya mulai dari diri kita sebagai role model guru pendidikan agama Kristen. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.